Uwais Al-Qarni adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai seorang tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat Rasulullah. Ia bukanlah seorang sahabat karena tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad meskipun sangat mencintai beliau. Berikut kisah lengkapnya. Kehidupan awal Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni berasal dari wilayah Kon, sebuah desa kecil di Yaman. Ia hidup dalam kemiskinan dan bekerja sebagai penggembala kambing untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski hidup sederhana, Uwais dikenal sebagai seorang yang sangat taat beribadah, zuhud, menjauhkan diri dari kehidupan dunia, dan penuh kasih kepada ibunya. Kasih sayang kepada ibunya. Uwais hidup bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Ia mengabdikan hidupnya untuk merawat ibunya, menunjukkan bakti luar biasa. Ketika mendengar tentang Islam dan Nabi Muhammad, ia ingin sekali menemui Rasulullah di Madinah. Namun, karena ibunya tidak memiliki siapapun selain dirinya, Uwais memutuskan untuk tidak meninggalkan ibunya. Ibunya, yang mengetahui keinginan besar Uwais untuk bertemu Rasulullah, akhirnya mengizinkannya pergi ke Madinah dengan syarat ia harus segera kembali setelah menemui Nabi. Uwais pun berangkat dengan penuh harapan. Uwais tidak berjumpa dengan Rasulullah. Setibanya di Madinah, Uwais mendapati bahwa Rasulullah sedang berada di medan perang. Karena harus segera kembali ke Yaman untuk memenuhi janjinya kepada ibunya, Uwais tidak sempat bertemu dengan Nabi. Meski kecewa, ia tetap mematuhi perintah ibunya dan pulang ke Yaman. Puji Rasulullah untuk Uwais. Meskipun Uwais tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, Nabi Muhammad mengetahui keikhlasan dan bakti Uwais kepada ibunya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Akan datang kepada kalian seorang laki-laki dari Yaman, yang bernama Uwais. Ia berasal dari Kon. Ia memiliki ibu yang sangat ia baktikan, dan ia pernah menderita penyakit belang, vitiligo, yang telah disembuhkan oleh Allah kecuali seukuran dirham. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk kalian." Hari Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa tingginya derajat Uwais di mata Allah, meskipun ia bukan sahabat Nabi. Pertemuan dengan Umar dan Ali. Setelah Rasulullah wafat, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mencari Uwais Al-Qarni saat musim haji, seperti yang dipesankan Rasulullah. Ketika akhirnya bertemu dengan Uwais, mereka memintanya untuk mendoakan ampunan bagi mereka. Uwais yang rendah hati sempat menolak, tetapi akhirnya memenuhi permintaan mereka. Kehidupan zuhud dan akhir hayat Uwais. Setelah pertemuan tersebut, Uwais kembali menjalani kehidupan sederhana. Ia dikenal sebagai seorang yang tidak mencintai dunia, hidup dalam kesederhanaan, dan banyak beribadah kepada Allah. Ia tidak pernah ingin dikenal atau dihormati oleh orang lain. Uwais Al-Qarni meninggal dunia dalam keadaan syahid saat berperang di pihak Ali bin Abi Thalib dalam Perang Siffin. Ia wafat dengan membawa nama sebagai seorang yang sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya serta berbakti kepada ibunya. Pelajaran dari kisah Uwais Al-Qarni. Keutamaan berbakti kepada orang tua. Kisah Uwais menunjukkan bahwa bakti kepada orang tua lebih utama daripada amalan lainnya, bahkan jika itu adalah kesempatan bertemu Rasulullah. Keikhlasan dan ketawaduan. Uwais tidak mencari pengakuan manusia. Ia hanya fokus mencari keridaan Allah. Kekuatan doa orang saleh. Rasulullah mengajarkan kita untuk menghormati orang-orang yang ikhlas dan tulus seperti Uwais, meskipun mereka tidak terkenal atau memiliki status sosial tinggi. Kisah Uwais Al-Qarni menjadi inspirasi besar bagi umat Islam untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah dan orang tua, serta menjalani kehidupan dengan penuh keikhlasan dan kesederhanaan.